ya ke Sumatera, kemudian ke juga Nusa Tenggara ya, sana juga sudah ada. Alhamdulillah, mungkin akan dikembangkan lebih besar lagi. Kemarin pembahasan sampai di pemanfaatan energi panas bumi, ya. Pemanfaatan daripada energi panas bumi ini, yaitu saya sampaikan kembali bahwa mana uap yang sudah melalui proses, ya. Uap yang sudah diproses, ini uap dari sumur, ini sumur produksinya. Ya. Sumur produksi ini dikelola kalau di Star Energy, ini dilakukan pengeboran ya ke dalam bumi, kemudian masuk ke sini, di sini ada proses pemisahan, kembali disampaikan ya, antara air dan partikel yang terkandung dalam uap sendiri, sehingga yang masuk ke sini benar-benar uap kering. Uap kering yang sudah kering ini ya akan memutarkan turbin. Ya. Ini hanya mengulang aja yang kemarin ya, memutarkan turbin, kemudian turbin menjadi tenaga putar atau mekanis, kemudian dia terkoppel dengan generator, sehingga generator dengan perangkatnya di sini ya, ada rotor, ada stator, dan juga ada energi berbuat sebagai listrik sehingga menghasilkan energi listrik. Itu prosesnya seperti itu untuk pemanfaatan energi panas bumi, sama halnya mungkin di PLTU juga. Di sana prosesnya lebih kompleks lagi. Ada pembuatan dulu uapnya, ya, proses pembuatan uap. Kalau kita bandingkan antara panas bumi dan PLTU itu mungkin kita 50%-nya dari komponen PLTU. Jadi PLTU kan lebih kompleks, di sini kita lebih agak sedikit sederhana dari PLTU. Di PLTU itu bermacam peralatan ya yang ada. Komponen utamanya yaitu turbin, kemudian generator, trafo utama, ya. Kemudian juga ada sistem pendinginnya, ada pendingin utama yang berupa pendukungnya yaitu pompa main cooling water pump, kemudian ada cooling tower, ada kondensor, yaitu merupakan peralatan pendingin utama ya. Yang mana masing-masing mempunyai fungsi atau peranan. Kondensor berfungsi untuk merubah fasa uap menjadi fasa air ya di sini. Kemudian dari sini dipompakan melalui water pump atau di sini namanya cooling water pump ya. Itu masing-masing unit ada dua, jadi 2 kali 100% beroperasi ya. Kemudian dia memompakan air ke cooling tower ke atas. Di sini ada basinnya ya. Ini bagian daripada pendingin utama tadi. Pertama CWP, kemudian ini ada cooling tower ya. Pada cooling tower ini terdapat beberapa bagian ya. Mungkin ini sebagai pengetahuan ya, saya sampaikan mengenai peralatan-peralatan yang ada di cooling tower, walaupun di sini tidak ada materi ini. Saya sampaikan saja bahwa cooling tower itu terdapat fan cooling tower yang digerakkan dengan motor listrik ya. Kemudian ada fan sack-nya di sini sebagai pengarah. Jadi bangunannya, towernya di sini ada basin di atas ini. Jadi air yang dari kondensor ditampung di sini. Kemudian di sini ada katup distribusinya ya. Dilengkapi juga di sini tubing.
tubing-tubing untuk mendistribusikan air supaya dia jatuh ya. Dan di sini ada namanya drip eliminator atau fill grid ya, fill grid. Fill grid ini berfungsi untuk menangkap jatuhan air dan memecah sehingga menjadi butiran-butiran kecil. Tujuannya untuk mengurai panas yang ada di dalam air itu sehingga dia dapat mudah dengan diserap oleh udara yang masuk dari samping sini. Jadi air yang dari tubing sini ya, jatuh ke drip eliminator, pecah, diurai menjadi butiran kecil sehingga proses pendinginannya lebih baik, gitu. Lebih mudah karena sudah terurai kecil-kecil ya air. Dan di sini juga dilengkapi dengan drip eliminator. Drip eliminator ini berfungsi untuk menangkap ketika hisapan air ini membawa air sehingga air yang mau terbawa ke atas ini ditangkap oleh drip eliminator ini dan jatuh ke full basin ini ya, di bawah sini. Baru air yang di sini kita masukkan kembali secara gravitasi karena di kondensor ini terdapat kevakuman. Yang mana kevakuman ini dibuat dari tekanan uap atau yang ejector ya. Di situ ada ejector. Kalau unit 1, 2 itu ada tingkat 1 dan tingkat 2 ejectornya. Kalau unit 3 itu ada 3 tingkat ya. Nah, ejector itu membuat kevakuman di kondensor sehingga tekanan udaranya lebih rendah dari tekanan udara luar, dan di sini tujuannya yaitu untuk meningkatkan efisiensi turbin sehingga tujuan daripada memaksimalkan kerja turbin dengan dibantu oleh vakum kondensor ini akan dihasilkan secara maksimal. Itu fungsi daripada ejector, dan ejector itu sendiri dia menghisap uap yang ada di kondensor ini, dia yang tidak dapat dirubah dari fase uap ke fase air, atau ada kandungan uap atau NCG, non condensable gas ya. Ya, gas yang tidak bisa dikondensasi di sini diserap sama ejector. Ya, karena beda halnya kalau dengan di PLTU mungkin secara keseluruhan dapat dapat dirubah menjadi air ya, dapat dirubah menjadi fase uap ke fase air ya, itu dapat dirubah semuanya. Tapi kalau di PLTP itu karena karakteristik daripada kandungan uap itu sendiri dari bumi, sehingga diperlukanlah alat yang menghisap non condensable gas itu yang berupa ejector. Itu dicoba di ejector itu dicoba dikondensasi lagi ya, melalui alat bantu pendinginan yang dari air primary, sama halnya di spray seperti ini ya. Itu ada 2 tabung, di situ ada interkondensor dan ada after kondensor. Itu diproses, dirubah menjadi air yang bisa dapat dirubah di interkondensor. Akan tetapi jika di interkondensor itu tidak bisa diurai kembali, maka akan dihisap kembali oleh after kondensor. Di after kondensor itu diproses atau dikondensasi, yang bisa menjadi air dia akan kembali lagi ke kondensor, dan yang tidak menjadi air dia akan dibawa ke ada ke cooling tower, ke fansek di sini. Ya, seiring dengan pemutaran fan itu sendiri dia akan diuraikan ke alam bebas ya. Tapi ini tidak mengakibatkan kerusakan terhadap alam ya, untuk MCG ini yang diurai, dipecah ya supaya
tidak menjadi kelompok atau berkumpul. Kalau berkumpul ini akan mengakibatkan, sebetulnya memang berpengaruh ya. Kalau dalam batas-batas nilainya melebihi dari yang telah ditetapkan, nilai kandungan NCG-nya itu mengakibatkan kita pingsan ya, kemudian ke hewan juga seperti halnya di daerah Dieng itu kan NCG-nya tinggi sehingga pada level tertentu di permukaan di atas tanah itu dia mengambang ya, mengambang dan akan mengakibatkan keracunan kalau terhisap oleh hewan ataupun oleh manusia. Nah, maka di kita ya, di yang berada di PLTP Gunung Salak, Kemudian Kamojang dan Darajat ya, itu sampai saat ini alhamdulillah tidak terdapat hal yang berpengaruh besar terhadap lingkungan, terhadap manusia juga. Ya. Nah, itu antisipasinya si NCG tadi diurai di udara ya, dipecah. Itu fungsi daripada ejektor ya, untuk membuat kevakuman di kondensor. Tapi nanti di evaluasi tidak ada sih peralatan pendukung tadi, itu hanya pengetahuan saja ya. Ini gambaran aja untuk PLTP itu seperti itu. Tadi uap kering yang sudah kering masuk ke turbin, kemudian memutarkan turbin, masuk ke dia terkoppel dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Itu. Prinsip kerjanya sih sama dengan pembangkit-pembangkit yang lain. Ini merupakan line atau diagram alur daripada proses pembangkitan PLTP. Di PLTP juga sama halnya dengan pembangkit-pembangkit yang lainnya. Peralatan pendukungnya ada sistem pelumasan, kemudian ada sistem pelumas pengaman ya ketika si turbin stop, itu ada bertingkat ya. Pelumas pertama itu kan terkoppel dengan rotor turbin dan generator, itu pelumas utama. Kemudian di situ ada pelumas bantu ya ketika unit stop, itu ada yang energinya berupa energi listrik AC, itu ada namanya Turning Oil Pump ya, sebagai pengganti ketika turbin stop ya, diambil alih sama pelumas Turning Oil Pump itu. Juga ada turning gear atau oil pump yang dioperasikan oleh arus DC. Ya. Ini antisipasi ketika tegangan di jaringan hilang, ya, atau di sistem diesel generator kita belum beroperasi sehingga turbin memerlukan pelumasan, itu dia diambil dari emergensi oil pump itu sendiri. Ini di bapak-bapak juga sama di sana ada emergency oil pump, itu tujuannya untuk melumasi turbin itu sendiri sehingga ketika turbin trip masih ada pelumasan di turbinnya, jangan sampai hilang pelumasan ketika turbin berputar menuju nol. Nah, kalau hilang pelumasan akan mengakibatkan gesekan dan panas, di situ ada pemuaian sehingga kalau terjadi seperti itu sama-sama memuai antara benda yang berputar dan benda yang tetapnya, yang akan tidak ada roda lagi untuk bergerak, itu akan bersatu ya, antara poros atau rotor yang berputar dengan yang diam.
karena saking panasnya, sehingga dia akan ngejam ya, dia tidak bisa berputar kembali. Nah, itu mengakibatkan kerusakan. Ini hal yang sangat kita jauhi ya, hal seperti ini, karena kerusakannya fatal, kemudian kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar. Pertama, unit harus stop, tidak berproduksi selama jangka waktu yang mungkin cukup panjang ya, cukup lama. Kemudian ada part yang harus kita perbaiki dan harus kita ganti atau kita beli. Ya, jadi berlipat lah. Makanya kita sebagai operator dalam hal mengoperasikan peralatan atau turbin ini yang dilengkapi dengan sistem pengaman yang sangat lengkap ya, seperti turbin itu berlapis ya untuk sistem pelumasnya, yaitu untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan cukup besar ya. Oke, sedikit bercerita mengenai sistem di turbin. Kemudian ini tadi pemanfaatan energi panas bumi sudah ditekan bahwa dia dijadikan alat pemutar turbin dan dirubah menjadi energi listrik. Dilanjut ke karakter alat uap panas bumi, kemarin sudah dibahas atas ya. Kita berbagai macam pemasok. Di Kamojang ada Pertamina, di Gunung Salak ada Start Energy ya. Itu dengan bermacam-macam karakteristik daripada lokasi ya. Jadi masing-masing lokasi membawa karakteristik masing-masing, seperti halnya di Kamojang itu kan sistem dominatif ya, kandungan uapnya lebih besar. Kemudian di Darajat juga hampir sama dengan di Gunung Salak, yaitu water dominatif ya, air yang banyak kandungannya. Kita di Gunung Salak itu ya 20% uap, 80% air. Jadi sehingga diperlukan alat pemisah yang lebih lengkap lagi di kita itu. Nah, itu di sumur itu dilengkapi dengan separator ya. Ketika uap dari sumur kemudian sebelum didistribusikan ke pembangkit itu dia dipisahkan dulu di sana, di separator tersebut dengan gaya sentrifugal tadi, dipisahkan antara uap dan air, dan kemudian setelah dari sumur itu dia masuk ke steam header ya, ada area pengumpul uap di sana ya, yang fungsinya steam header itu menampung pasokan-pasokan uap yang dari berbagai area ya, karena lokasinya berjauhan, ada yang dekat, bervariasi, ada yang dekat, ada yang jauh dari lokasi pembangkit itu sendiri. Jadi kalau PLTP itu dia sumurnya itu terpencar-pencar gitu di berbagai macam titik lokasi. Nah, baru dia dikumpulkan di steam header. Setelah di steam header ada pendistribusian di situ di steam header, pendistribusian, kemudian sebelum didistribusi atau dimasukkan ke unit pembangkit dilengkapi juga ada di sana scrubber. Scrubber itu fungsinya hampir sama dengan separator tadi, memisahkan air dan partikel yang lainnya dari uap, sehingga nanti ketika dari scrubber itu
dilengkapi dengan katup ya. Sebelum dia masuk ke LAN kita itu ada katup, stop block valve di sana yang punyanya pengelola uap itu sendiri. Jadi batasan pengelolaan uap ini yaitu kalau di kita itu dari stop block valve ya, dari stop block valve dia ke sumur itu wilayahnya pemasok, gitu. Wilayahnya pemasok kalau di Gunung Salak, beda halnya dengan di Kamojang, lain halnya lagi. Nah itu kewenangan daripada pengelola uap ya, dari stop block valve sampai ke sumur itu dia yang mengelola ya, atau dari sumur sampai stop block valve itu si pensuplai uap ini yang mengelola. Kemudian batasan kita di sana ada namanya main unit isolation valve ya. Dari valve situ sampai ke turbin kitalah yang mengelola, baik dari pengelolaan atau pengoperasian katup utamanya, kemudian drain-drainnya gitu ya. Karena di PLTP ini sangat berperan sekali ya untuk sistem drainnya, yaitu menghindari air terbawa sama uap. Nah, yang kita harapkan terhadap turbin itu tidak membawa air ya, karena kalau membawa air akan mengganggu atau merusak daripada suhu-suhu yang ada di turbin sendiri, baik itu sudah tetap maupun sudah jalan. Nah, ini kita sangat hindari. Makanya dilengkapilah bermacam atau beberapa titik yang untuk menyalurkan drain atau mengeluarkan drain tadi. Ini dari startup aja kita untuk uap itu sangat berhati-hati ya dalam ketika startup. Setelah dia shutdown lama, kemudian ada heating land, nah, disitulah kandungan air banyak, sehingga kita harus benar-benar mengoperasikan dan itu nanti sudah dinyatakan baik oleh operator yang berada di lapangan dan sudah betul-betul yang keluar itu adalah uap. Ini sebelum turbin juga dilengkapi dengan ada filter di sana. Nah, sebelum masuk ke turbin itu di kita juga ada namanya dewister ya. Nah, itu hanya penamaan saja, tapi daripada fungsinya sama saja ya, untuk memisahkan air dari uap dan juga partikel yang ada di dalam uap itu sendiri, karena di dalam uap itu variatif ya, ada silika, ada sulfur ya, yang terdapat di dalam uap itu sendiri. Ini kandungan-kandungan yang ada di dalam uap itu ya. Nah, ini sulfur ini ya, silika ini juga mengganggu terhadap operasional unit PLTP itu, karena di sana ada, kalau silikanya banyak ya akan menempel terhadap dinding-dinding yang dilaluinya, seperti di area, terutama di area ejector ya, di interrupter dan di ejectornya sendiri itu ada penyempitan, sehingga mengurangi kapasitas daripada ejector itu sendiri, karena di situ ada penyempitan dan mengganggu juga terhadap kevakuman. Maka pada saat dilakukan overhaul itu dibuka kemudian dibersihkan. Nah, ini dampak-dampak yang dihasilkan daripada uap itu sendiri ya. Nah, kalau kaitannya dengan
jenis uap itu sendiri, pH-nya bagaimana gitu kan, kemudian silikanya bagaimana. Nah ini di area demister nih yang mengalami kerusakan atau penempelan silika ya. Oke, ini area elemen demister ya, yang dilalui uap tadi. Ini secara dengan gaya sentrifugal di sini uapnya ke atas, untuk airnya ditangkap sama ini ya ke bawah dan dibuang. Ini ada pengumpul ya di sana, ada bak pengumpul yang nantinya akan disalurkan kembali atau diinjekkan lagi ke bumi. Mungkin untuk atau sampai sini ada yang bisa ditanyakan atau didiskusikan? Silakan Bapak-Bapak. Kita berbagi pengalaman ya mengenai sistem PLTP seperti itu. Silakan Bapak-Bapak, ada yang ditanyakan Pak? Nggak ada ya? Pak, mau tanya Pak. Iya Pak. Itu kita udah tahu uap udah bagus untuk masuk ke turbin dari temperatur ya? Apa dari apa? Indikatornya kalau kita mau mengoperasikannya pada heating line itu pertama memang dari temperatur Pak. Temperatur, kemudian tekanan. Nah, tekanan sudah mencapai yang dipersyaratkan, yaitu di kisaran 6 di atas 6 bar ya, 6,5, 6,6 gitu, 6,7 itu sudah bisa dimasukkan ke dalam pembuatan vakumnya awalnya. Kemudian dari temperatur juga sudah di kisaran 160-an. Dan tak kalah penting kita melihat atau indikatornya itu dari drain Pak, dari drain di lapangan. Nah, itu terlihat kalau masih ada air yang ada di dalam uap itu sendiri ya belum kita nyatakan bagus ya, karena dikhawatirkan air itu sendiri akan membawa ke turbin dan mengakibatkan erosi terhadap sudut-sudut yang dilalui. Mungkin itu Pak Jeki ya ini. Fitri Pak. Oh Pak Fitri Pak ya. Baik. Mungkin itu Pak Fitri yang ada di kita ya mengenai indikator bagus tidaknya uap itu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Ya ada lagi Pak yang lainnya? Oke. Kita lanjut kembali ya. Nah ini bagan alir daripada PLTP ya, seperti ini. Ini mungkin Bapak bisa menggambarkan di sini, ini separator, kemudian tadi ini uap kering masuk ke turbin dikoppel dengan generator, kemudian uap kering tadi setelah memutarkan turbin masuk kondensor, kondensasi jadi air ke cooling tower. Ini sirkulasi lagi ya ke sini ke kondensor, sedangkan yang lebihnya masuk ke bumi diinjekkan bersama dengan air yang dari separator tadi. Fungsinya apa? Yaitu untuk menjaga kelestarian daripada air di sini ya, di dalam bumi itu sendiri. Itu. Pengaruh kualitas air. Nah, pengaruh kualitas air ini ya sangat
berperan sekali ya di PLTP itu. Karena kita harapkan air yang masuk atau air yang kita pergunakan itu benar-benar kualitas baik ya. Sistem air pendingin utama dan bantu di PLTP dengan siklus tertutup. Kebutuhan air untuk unit beroperasi diambil dahulu dari raw water atau penampungan air yang disuplai dari pompa permit apam atau dari sungai yang terdekat. Nah, ketika kita mau mengoperasikan unit ya, dari nol, untuk pengisian air itu ya, kita diambil dari sungai ya, dari permit apam ini melalui proses atau pemompaan. Ada rumah pompanya di sekitar sungainya di sana, kemudian dilengkapi dengan filter-filter atau menyaring saringan pompa di sana. Ya, kalau untuk kebutuhan masuk ke basin cooling tower itu nggak begitu kompleks ya, kalau nggak begitu banyak saringannya. Nah, dia hanya ada saringan di pompa saja. Ya. Kemudian dari pompa repermik apam itu dia didistribusikan ke cooling tower masing-masing ya. Kalau di kita di Bengkak ini ada cooling tower unit 1, unit 2, dan unit 3. Cara pengoperasiannya kita arahkan ke salah satu yang mau kita isi ya. Nah, kemudian setelah itu setelah terisi kita operasikan unit, dan setelah operasi tidak dibutuhkan lagi pengisian. Jadi pengisian ini hanya sifatnya awal saja, dan setelah pengoperasian itu kan ada kita ada terobosan lah rekan-rekan yang kemarin sudah saya ulas ya. Ada terobosan dari rekan-rekan untuk atau inovasi untuk air ini supaya menghemat, karena ya itu regulasi saat ini mempersyaratkan untuk air itu diolah dengan baik. Intinya kita harus membayar kalau mempergunakan air daripada sungai itu sendiri. Makanya antisipasi ini supaya kita tidak membeli ya. Ya, air kondensat ini, air kondensat ini yang lebih dari salah satu unit yang sedang beroperasi ya, kita alihkan alirannya ya, karena di sini di cabang juga ya, ada katup-katup yang masuk dari unit yang lainnya di sini. Nah, kita cabang sehingga ini terkoneksi. Jadi ketika unit yang sedang stop membutuhkan penambahan air, ya kita ambil dari sini. Jadi, katup yang ke arah sini kita tutup, kemudian kita dialihkan ke unit yang sedang stop. Itulah pemanfaatan daripada air kondensat. Ini secara gravitasi dia sedang membutuhkan pompa ya. Ada juga yang memang ini dari overflow ya. Ada juga yang memang dari air primary atau air alat bantu pendingin. Yang mana air primary ini biasanya dari unit, bukan biasanya, setelah dia mendinginkan intercooler dan mendinginkan sebagian ada yang dipakai untuk kondensasi di interrupter ya, itu yang setelah mendinginkan intercooler dia akan dialirkan ke cooling tower kembali. Nah, dalam hal ini karena kita membutuhkan aliran itu, yang dari primary ini kita alihkan ke unit yang sedang stop. Jadi kita pasok dari unit yang sedang beroperasi ke unit yang tidak beroperasi ini. Jadi
Intinya air yang harusnya tadi dialirkan ke bumi atau diinjekkan ke bumi, kita alihkan alirannya ke unit yang sedang stop. Itu proses daripada penambahan atau memasukkan air kondensat ke cooling tower yang mau dioperasikan atau yang di stop. Itu. Tadi air ini yang dari hypermic up pump tadi ya, ada yang dipergunakan juga untuk ke sistem servis ya.